Ada yang terima kasih pada Pak Ibu. Pada hari ini saya akan terkait dengan proposal saya yang berjudul analisis pola interaksi dan diskusi untuk mewujudkan efektivitas pengelolaan dana Kesmas dan pasar mantan kesehatan masyarakat Dinas Kesehatan Kota Denpasar. Itu langsung saja. Seperti yang kita ketahui bahwa merupakan dalam seperti pemerintah Indonesia dalam menjalankan kewajibannya berpedoman pada di mana di dalamnya terkandung tugas pemerintah dalam menjalankan tata kelola pemerintahan atau governance. Setuju pada bagaimana cara sebuah pemerintah dalam menjalankan amanat pemerintahan dengan cara yang sebagaimana untuk orang-orang yang bertugas. Mulai dari proses kerja aparat pemerintah sampai dengan pelayanan publik dan dibuka. Seperti yang kita ketahui pada dewasa ini yang good governance mengandung dua pemahaman, yaitu keinginan atau rakyat, dan yang kedua yaitu nilai-nilai kemampuan rakyat dalam mencapai tujuan nasional, yaitu kemandirian dan pembangunan berkelanjutan serta keadilan sosial. Adapun model dari government to business dan government to employees. Adanya pola interaksi dalam beberapa model itu tadi. Suatu program yang terkait kesejahteraan masyarakat. Adanya kendala yang dirasakan oleh pemerintah Kota Denpasar yang tidak kekuatan, yaitu kurangnya puskesmas dalam bidang kesehatan atau kesejahteraan masyarakat. Untuk mengatasi kendala tersebut, pemerintah Kota Denpasar bidang kesehatan yaitu Dinas Kota Denpasar menjalankan sebuah program inovasi, yaitu Dana Kesmas, pasar mantap kesehatan masyarakat, di mana Dana Kesmas itu sendiri merupakan program inovasi pelayanan kesehatan masyarakat yang memiliki peran mengatasi kekurangan atau kelemahan pelayanan pada masyarakat, di mana dua kegiatan yang dijalankan yaitu program sistem penanggulangan gawat darurat sehari-hari dan program kawasan kesehatan masyarakat. Adi cenik ini ya? Nih, penampilanmu gitu. Oh begitu. Tujuan utama dari program ini yaitu meningkatkan akses layanan kesehatan terhadap masyarakat. Mereka. Oh. Di dalam program Dana Kesmas itu sendiri terdapat pola interaksi, yaitu yang pertama government to government, di mana ada 3 kerjasama dari 3 dinas, yaitu Dinas Kesehatan Kota Denpasar, Pusdalop BPBD, dan Kominfo. Yang kedua yaitu ada government to citizen atau pemerintahan kepada masyarakat, yaitu didirikannya keluarga binaan oleh program Dana Kesmas itu sendiri. Lalu selanjutnya, berdasarkan observasi awal, saya menemukan adanya armada yang tidak sesuai dengan titik informasi dalam aplikasi, serta kurangnya update terkait dengan petugas yang bertugas di armada yang telah disediakan. Lalu selanjutnya, alasan memilih tempat penelitian di Dinas Kesehatan Kota Denpasar, yaitu karena adanya inovasi kebijakan yang mana digunakan untuk membantu masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan pra-rumah sakit, yaitu program Dana Kesmas itu sendiri. Jadi peneliti ingin menganalisis pola interaksi G2G dan G2C yang terjadi di dalam pengelolaan Dana Kesmas itu sendiri. Lalu selanjutnya, rumusan masalah. Bagaimana pola interaksi G2G dan G2C untuk mewujudkan efektivitas pengelolaan Dana Kesmas dan pasar mantap kesehatan masyarakat di Dinas Kesehatan Kota Denpasar.
Selanjutnya yaitu tujuan dan kegunaan. Yang pertama, tujuan penelitian. Untuk menganalisis serta mengetahui pola interaksi G2G dan G2C dalam mewujudkan efektivitas pengelolaan program Damakesmas di Kota Denpasar. Yang kedua yaitu kegunaan penelitian. Bagi peneliti, yaitu dapat mengaplikasikan materi-materi yang terkait dengan analisis pola interaksi yang ditempuh selama masa perkuliahan. Yang B, bagi program studi dan universitas, yaitu dapat menambah referensi dan menjadi pedoman bagi mahasiswa khususnya yang memiliki ketertarikan kepada persoalan pola interaksi e-government. C, bagi Dinas Kesehatan Kota Denpasar, dijadikan acuan atau referensi instansi-instansi atau pengampu kebijakan agar mampu memberikan alternatif dalam menentukan langkah menjalankan pola interaksi yang lebih baik. Lalu selanjutnya, tinjauan teoritis. Pola interaksi G2G dan G2C untuk mewujudkan efektivitas pengelolaan Damakesmas. Yang pertama yaitu pola interaksi. Pola interaksi seperti yang kita ketahui, yaitu merupakan model yang digunakan dalam melakukan sebuah hubungan baik individu antar individu dan individu antar kelompok maupun kelompok antar kelompok yang sifatnya verbal, di mana dalam menjalani interaksi tersebut terdapat dua syarat, yaitu kontak sosial dan komunikasi. Adapun bentuk-bentuk dari interaksi sosial yaitu yang pertama kerjasama, kedua kompetisi, ketiga konflik, keempat akomodasi, yang kelima asimilasi. Lalu selanjutnya ada e-government. E-government merupakan suatu sistem teknologi informasi yang dikembangkan oleh pemerintah untuk meningkatkan pelayanan publik dengan memberikan pilihan kepada masyarakat untuk mendapatkan kemudahan akses informasi pelayanan publik. Adapun manfaat dari e-government itu sendiri yaitu yang pertama memberikan pelayanan 24 jam kepada masyarakat. Yang kedua, terjadinya peningkatan hubungan antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku bisnis. Yang ketiga, pemberdayaan masyarakat melalui informasi. Yang keempat, pelaksanaan pemerintahan lebih efisien. Lalu selanjutnya yaitu ada efektivitas. Efektivitas merupakan suatu tolak ukur program atau sesuatu yang direncanakan bisa berjalan dengan mengetahui seberapa jauh target, kualitas, kuantitas, dan waktu yang telah dicapai, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu. Adapun tolak ukur dari efektivitas itu sendiri yaitu yang pertama pencapaian tujuan, yang kedua integrasi, yang ketiga adaptasi, dan selanjutnya yaitu adanya program Damakesmas. Program Damakesmas merupakan sebuah inovasi yang dijalankan pemerintah Kota Denpasar dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, guna membantu masyarakat dalam pelayanan prarumah sakit. Di mana di dalamnya terdapat kerjasama antara 3 instansi, yaitu Dinas Kesehatan Kota Denpasar, Pusdalop, dan Kominfo. Adapun alur dari program Damakesmas itu sendiri yaitu masyarakat atau pasien akan menelepon ke 112, diterima oleh operator Pusdalop, dan kemudian menghubungi dengan melepon dengan radio komunikasi salah satu dari 5 armada Damakesmas yang terdekat, dan tim akan segera berangkat ke lokasi untuk mengecek lokasi kejadian. Selanjutnya yaitu ada definisi konsepsional, di mana dalam hal ini, dalam proposal ini yaitu pola interaksi government to government dan government to citizen untuk mewujudkan efektivitas pengelolaan program Damakesmas adalah model yang digunakan hubungan baik individu antar individu dan individu antar kelompok maupun kelompok antar kelompok yang sifatnya verbal, di mana dalam hal ini yaitu hubungan yang terjadi dengan government to government dan government to citizen dalam mewujudkan efektivitas pengelolaan program Damakesmas. Lalu selanjutnya yaitu definisi operasional, di mana definisi operasional dari proposal skripsi ini yaitu yang pertama pencapaian tujuan, yang kedua integrasi, yang ketiga kerjasama, dan yang keempat pemberdayaan masyarakat melalui informasi. Selanjutnya
yaitu perincian data. Jadi yang pertama data primer. Data primer diperoleh dari hasil observasi dan wawancara dengan beberapa pegawai dari 3 instansi terkait dan beberapa masyarakat yang menjadi keluarga binaan di program Damakesmas itu sendiri. Selanjutnya itu data sekunder. Data sekunder diperoleh dari dokumentasi, arsip-arsip, maupun database yang ada pada program Damakesmas itu sendiri. Selanjutnya itu jenis penelitian. Jenis penelitian pada proposal ini yaitu deskriptif kualitatif, yaitu untuk mengkaji suatu fenomena dengan cara bersifat deskriptif dan menjelaskan fenomena secara deskriptif. Selanjutnya yaitu satuan kajian. Satuan kajian dari penelitian ini adalah instansi yang tergabung dalam kerjasama, yaitu Dinas Kesehatan Kota Denpasar, Pustelab, dan Kominfo, yang akan dilakukan wawancara dan serta juga dilakukan wawancara kepada beberapa masyarakat yang menjadi keluarga binaan. Selanjutnya teknik pengumpulan data. Yang pertama ada observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya teknik analisis data, di mana peneliti akan menggunakan yang pertama yaitu reduksi data. Data-data yang diperoleh dari pengamatan langsung dan wawancara akan dipilah kembali sesuai dengan kebutuhan penelitian. Selanjutnya, setelah reduksi data ada penyajian data, di mana data yang setelah dipilah akan disusun kembali secara sistematis yang nantinya akan disimpulkan lalu diverifikasi. Sekian yang dapat saya jelaskan terkait dengan proposal skripsi saya. Silakan untuk Bapak Ibu penguji memberikan pertanyaan maupun masukan. Terima kasih. Demikianlah penyampaian yang disampaikan oleh kita. Mungkin sekarang nanti akan kita misalkan akan masukkan oleh tim penguji. Silakan dulu. Terima kasih Pak Mantu. Jadi Adinda, Iya Bu. judulnya Analisis pola interaksi G2G dan G2C untuk mewujudkan efektivitas pengelolaan Damakesmas di Dinas Kesehatan Kota Denpasar. jadi kalau di judul jangan ada singkatannya. Iya. Jadi supaya orang yang melihat membaca judul itu tidak perlu berpikir lagi apa sih itu G2G, apa sih itu G2C. Jadi government to government dalam kurung G2G. dan government to Citizen dalam kurung. Gitu ya. Ini juga Damakesmas ini juga. Jadi semua tidak boleh ada singkatannya. Iya Bu. Judulnya analisis pola interaksi G2G dan ya kita katakan singkatannya dulu ya. Itu menunjukkan cerita pengelolaan Damakes dalam kurung dan pasar mantap. Apa maksudnya ini? Ini Damakesmas itu artinya Denpasar Mantap Kesehatan Masyarakat Bu. Kamu penelitiannya di mana? Di Dinas Kesehatan Kota Denpasar. Berarti efektivitas pengelolaan program ini atau apa? Program Apa Damakes ini? program inovasi. Ya dijelaskan. Ya, Jadi Damakesmas. supaya orang nggak bingung apa ini Damakes seperti tadi Desi ya, dia kan aplikasi itu. Iya. Jadi di judul supaya kelihatan bahwa yang dia teliti itu adalah bagaimana dia dari pengelolaan aplikasi itu. Nah yang kamu teliti ini apa? Apakah polanya, ataukah pola interaksinya, ataukah efektivitasnya? Karena kalau di judul kan ada dua nih, analisis pola menunjukkan efektivitas. Yang akan fokus kamu teliti itu apanya? Jadi kemarin saya itu hanya fokusnya itu efektivitas. Jadi judul saya efektivitas pengelolaan Damakesmas dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Tetapi kemarin Kaprodi menyarankan untuk menganalisis pola interaksi dari e-government. Pola interaksi itu artinya apa? Model hubungan antara individu dengan individu dan individu dengan kelompok serta kelompok dengan kelompok. Nah kalau di sini modelnya seperti apa? Sudah ketahuan apa belum modelnya seperti apa?
Belum, Bu. Belum. Belum. Jadi itu yang mau di G2G dan G2C ini bukan model. G2C dan G2G itu masuk ke dalam model e-government, Bu, bukan masuk ke dalam model pola interaksi. Seperti itu. Berarti yang akan kamu analisis polanya itu adalah dari program Damascus ini. Iya. Apakah dia termasuk G2G atau G2C gitu maksudnya? Gini, Bu. Jadi di program ini kan telah kita ketahui bahwa ada G2G dan G2C. Jadi itu yang akan dianalisis pola interaksinya seperti apa. Apakah pola interaksi ini sudah dibilang cukup baik untuk mewujudkan efektivitas atau Berarti belum? sudah ada polanya gitu. Ya, sudah ada di dalam programnya itu. G2G dan G2C itu sudah ada di dalam programnya itu. Ya, Damascus itu. Tapi kita belum tahu pola interaksinya dia itu seperti apa sih, seperti itu. Jadi di sini juga saya sempat rancu, Bu, untuk judulnya sendiri. Soalnya kita lihat analisis pola interaksi itu sudah satu variabel. Lalu untuk mewujudkan efektivitas itu juga sudah termasuk variabel. Jadi yang akan kamu teliti itu adalah analisis pola interaksi kalau memang sudah ada di dalam program Damascus ini sudah ada di G2G atau G2C ya? Iya, sudah. Berarti kan bisa aja begini misalnya nih ya. Iya. Kalau yang pertama adalah masukan dalam skripsinya. Analisis pola interaksi pengelolaan program Damascus kan bisa. Iya, Bu, bisa. Jadi analisis itu masukan dari Ibu ya. Jadi analisis pola itu nanti di dalamnya itu kamu akan jelaskan bahwa di dalam program Damascus ini ada G2G, ada G2C. Kan ada kan? Ada. Nah, itu nanti akan diteliti gitu loh, Pak Mampu. Silahkan nanti konsultasikan ya. Ya, Bu. Analisis pola interaksi analisis pola interaksi Program pengelolaan program Damascus suatu studi di Dinas Kesehatan itu. Iya, Dinas Kesehatan. Itu satu studi di Dinas Kesehatan Kota Denpasar itu. Jadi ini makanya bingung tadi apa sih Denpasar mantap kesehatan tren gitu. Iya, iya. Ya. Jadi satu studi di Dinas Kesehatan Kota Denpasar. Jadi itu masukan dari Ibu, siapa tahu mungkin nanti dari Pak Dewo ada usul lain, silakan dipertimbangkan ya. Ya. Nah, kemudian sudah terkait dengan Ibu. Lanjut ke kata pengantar. Di sini kan Pak Mangku selaku pemimpin akademik aja, belum sebagai pemimpin satu. Oh gitu. Ya, belum diperbaiki. Belakang memilih dulu. Yang pertama, karena saya melihat adanya program inovasi, sebuah inovasi yang baru, itu pertama. Lalu yang kedua itu, kenapa Denpasar? Karena Denpasar kan kita ketahui bahwa penduduknya itu cukup banyak, Bu, seperti itu. Sedangkan masalah yang mereka hadapi adalah puskesmas yang terbatas. Oke. Jadi di sini kamu kan memulai dari pemerintahan, sudah masuk ke inovasi? Saya masuknya ke e-gov-nya, Bu. Habis tata kelola kita berbicara e-gov. Lalu di dalam e-gov itu baru ada G2C, G2G seperti itu. Jadi kan kamu bilangnya inovasi. Iya, Bu. Itu berarti bilang inovasi sudah ada, belum masuk di sini boleh aja sih di e-gov. Iya. Jadi di e-gov itu jelaskan inovasinya seperti itu. Oh iya, Bu. Ya. Ya. Kemudian di halaman 2, saat ini Denpasar hanya memiliki 11 puskesmas dan 25 puskesmas pembantu. Jumlahnya sangat tidak sebanding dengan jumlah penduduk. Dikatakan tidak sebanding, tapi di sini tidak menyebutkan jumlah penduduknya berapa. Oh iya. Ya, disebutkan jumlah penduduknya berdasarkan data statistik tahun berapa. Ya, jadi baru bisa menyimpulkan bahwa tidak sebanding itu. Ya. Iya, Bu. Kemudian lanjut di sana ada Denpasar anggota Komisi 2 WM Soekarno. Itu dia anggota apa? DPRD atau apa? Ada Komisi 2 itu. Ini kemarin saya dapatnya itu di blognya Dinkesnya, Bu.
Oh. Jadi ini belum saya cari, mungkin nanti saya cari lebih rinci lagi. Di halaman 4, di sana kan ada dikatakan tadi di PPT juga ada armada gitu ya. Iya. Apa itu armada? Jadi mereka kan punya titik-titik tempat apa namanya pembantu puskesmasnya itu. Jadi mereka menyebutkan titik-titiknya itu sebagai armada seperti itu. Titik-titik contohnya apa di Banjar? Enggak, Bu. Jadi kayak puskesmas. Ini berkaitan dengan pelayanan kesehatan. Iya, kan? iya. Nah, contohnya seperti apa? Karena tadi mendengar dan membaca sih ada armada. Armada itu apa dan siapa? Jadi armada itu kayak satu tempat, tapi saya juga belum meriset lebih dalam karena saya belum mencari juga titik-titiknya itu, Bu, gitu. Karena kan kita keterbatasan untuk surat penelitiannya itu seperti itu. Jadi saya berdasarkan apa namanya Google aja seperti itu. Jadi mungkin nanti armadanya ini saya jelaskan seperti apa dan di mana. Terus ini bisa menyatakan bahwa armada tidak sesuai dengan titik itu dapatnya dari mana? Jadi kemarin ada beberapa pegawai yang dari Dinas Kesehatan itu saya tanyakan secara personal aja, saya ajak ngobrol dan katanya kata bapaknya itu memang ada beberapa armada yang kosong gitu petugasnya, tapi mereka tuh kurang update untuk hal itu gitu, Bu. Karena terkait dengan program kesehatan, apakah armada itu seperti posyandu, seperti itu atau apa? Jadi supaya jelas di sini nanti, ya. Iya, Bu. Jadi nanti kalau di perubahan judulnya, jadi akan berubah juga nanti di perumusan masalah. Iya, iya, Bu. Kemudian jadi kenapa Ibu menanyakan tadi kamu menekankan kepada polanya atau kepada efektivitasnya? Karena ini nanti kaitannya ke definisi operasional dan ke informan. Jadi misalnya kamu kan lebih fokus ke polanya, kan yang akan diwawancara misalnya orang yang tidak bekerja, misalnya. Tentang efektivitas mungkin orang jalan dan orang di luar masyarakat. Jadi ke sana arahnya, makanya dia ingin menegaskan apa di mana dan penekanannya itu. Di halaman 17, itu ada buku tahun 85 tahun nggak aktif lagi ya? Iya, Bu. 17. Pautnya ya? Iya, Bu. Jadi menurut Duncan and Spear ini, tolak ukur dari efektivitas, berarti kamu ini menekankan pada efektivitasnya. Iya, Bu. Efektivitas program ini ya? Iya, jadi sebenarnya pengaruh pengaruh pola interaksinya ini terhadap efektivitas itu sendiri sebenarnya seperti itu. Kalau pengaruh lain tadi judulnya nanti. Iya, dua variabel jadi. Di definisi konsep juga nanti tolong ditegaskan kembali ya. Iya. Kemudian di perincian data yang dibutuhkan. Ini juga kamu ada menyebutkan di depan seperti PPT juga ada keluarga binaan, apa kaitannya dengan? Jadi gini, kan di program Damakesmas itu terdapat G2G, pemerintah dengan pemerintah. Ada Dinkes, Kominfo, dan Pusdalog. Itu yang termasuk di G2G. Lalu kenapa G2C? G2C itu terkait dengan instansi
dan masyarakat. Ternyata di dalam program Damakesmas itu didirikan sebuah keluarga binaan. Jadi keluarga binaan ini merupakan keluarga yang memiliki penyakit khusus. Jadi nanti berjangka dia dijenguk gitu. Seperti itu. Sudah dijelaskan di diskusi jadi teori, ada mau menyinggung tentang keluarga binaan? Baru sedikit sih Bu, karena saya mendapatnya baru sedikit untuk informasinya itu. Berarti nanti keluarga binaannya adalah informal gitu? Iya, rencananya seperti itu Bu. Di satuan kajian nanti tolong itu apa sih yang dimaksud dengan satuan kajian menurut para ahli ya? Iya. Menurut Jono atau menurut siapa satuan kajian adalah dalam konten kualitatif, kemudian akhirnya disebut dengan informal. Jadi informal dalam kajian ini adalah misalnya masyarakat apakah keluarga binaan itu atau dari keluarga binaan jumlahnya berapa, dan misalnya dari dinas kesehatan itu berapa, sekian orang, ya. Iya. Terus di teknik analisis data. Analisis data. Ada tadi yang saya gunakan namanya adalah apa? Menurut siapa? Apakah granulasi data, menurut Main Lieberman atau Bruce Jono yang terdiri dari 3 tahap, yaitu, aduh kamu sebutkan ini. Oh iya. Ya, silakan sebut. Kemudian yang terakhir judul buku. Jadi judul buku itu cetak miring ya, Adik ya. Daftar yang kan nomor 1 itu enggak. Iya, Jadi Bu. konsistensi nanti ya. Iya, Bu. Itu ada Pak dari saya. Nanti silakan di bawah ini. Ya. Nanti revisi Ibu bawah ini. Ini dari Ibu. Ya. Ya. Terima kasih, Bu. Saudara Dinda sudah dijelaskan oleh. Ya. Judulnya apa ya? Jadinya? Bu Lili menyarankan analisis pola interaksi pengelolaan program Damakesmas, suatu studi di Dinas Kesehatan Kota Denpasar. Jadinya berarti efektivitasnya itu hilang. Iya, jadi efektivitasnya dihilang. Untuk itu ada kalimat yang mungkin sekarang silakan untuk Pak Dewa ya, silakan Pak Dewa. Oke, terima kasih Bapak Nyoman Mangku Suryono, Sarjana Hukum MH, yang memimpin sidang ujian untuk dari Niputu Dinda Kalpika ya. Iya, Pak. Putu Dinda Kalpika. Dipanggil siapa biasanya? Dinda, Pak. Dinda ya. Oke, Dinda, tadi sebetulnya sudah banyak dikoreksi maupun disarankan oleh penguji pertama. Saya pun sepakat dengan perubahan judul yang diberikan. Iya, Pak. Seperti yang disebutkan tadi. Yang disebutkan tadi judulnya jadi berubah jadinya judulnya. Oke. Judulnya berubah menjadi analisis pola interaksi G2G dan G2C dalam pengelolaan Damakesmas itu berarti ya? Gini Pak jadinya, analisis pola interaksi pengelolaan G2C dan pola interaksi dalam pengelolaan kan itu bagusnya kan ada kata dalam.
Oh iya Pak, dalam pengelolaan program Damakesmas. Jadi G2G dan G2C-nya serta efektivitasnya itu hilang Pak. Analisis pola interaksi. Dalam Oh, iya. Oh itu hilang jadinya. Iya Pak, tadi Bu Lili menyarankan G2C dan G2G-nya itu dihilangkan. Tapi kan ini kan sebenarnya sudah dipertimbangkan oleh jurusan. Tentunya Iya, yang dilihat kan interaksinya, interaksi antar lembaga, antar instansi dan instansi dari lembaga ke pemerintah, masyarakat. masyarakat kan itu. Kalau dihilangkan kan mungkin tidak fokus lagi. Interaksi yang mana dimaksudkan nanti. Kalau Iya, saran Pak. saya tetap aja sebenarnya tuh. Yang dihilangkan kan biar tidak membingungkan kan efektivitas pengelolaan ya mungkin. Oh iya ya Pak. Kalau dihilangkan kan mungkin tidak fokus lagi nanti ya. Iya Pak. Pola yang dilihat pola interaksi yang mana kan gitu ya nanti. Iya Pak. Jadi yang dilihat pola interaksi antar lembaga kan itu ada 3 lembaga mungkin ya. Dan dari lembaga ke masyarakat kan itu citizen. Jadi saya kira tetap perlu dicantumkan itu. Iya Pak. Oke, itu biar anu. Nah nanti terkait dengan perubahan judul ini nanti tentu di definisi konsepsional maupun operasionalnya menyesuaikan. Jadi yang dilihat, yang dijadikan variabel kan analisis pola interaksinya. Iya Pak. Ya mungkin pola interaksi antar lembaga, antar institusi, dan pola interaksi lembaga dengan masyarakat. Kan itu yang dilihat nanti. Jadi bisa dibagi menjadi 2 nanti operasionalnya. Pola interaksi G2G dan pola interaksi G2C itu yang dilihat di operasionalnya. Iya Pak. Memang kadang-kadang kalau ini kan membingungkan, dianggap kalau sebelumnya judulnya diubah dianggap menjadi 2 variabel. Tapi sebenarnya enggak. Tetap yang dilihat sebenarnya kalau tetap judulnya begini yang dilihat memang analisis pola interaksinya yang di depannya. Pola interaksi selanjutnya yang mendukung untuk mewujudkan. Kalau memang ada kata pengaruh baru ya pengaruh analisis pola interaksi terhadap efektivitas baru memang 2 variabel gitu. Tapi nggak apa-apa biar lebih simpel. Saya setuju seperti judul yang tadi itu. Yang disebutkan tadi nanti diperbaiki itu. Tentu yang lainnya menyesuaikan laginya. Seperti tadi teori-teori definisi konsepsional dan definisi operasional menyesuaikan dengan variabel. Kalau tidak salah kan definisi konsepsionalnya operasionalnya di halaman 21 itu malah fokusnya ke efektivitas ya. Ya Pak. Ya itu sudah pasti keliru. Kalau judulnya tetap ini juga keliru. Ya. Jadi yang dilihat bukan pola efektivitasnya, tapi tetap interaksi. Pola interaksinya yang dilihat, bukan efektivitasnya yang dilihat. Nih. Nah ini kan yang anu kan efektivitas, berarti kurang tepat. Oke, nanti diperbaiki itu. Yang lain teknisnya mungkin kalau ada scan yang ada tanda tangan itu usahakan yang lebih bagus gitu. Mungkin adik pakai HP mungkin kurang anu, mungkin pinjam HP teman atau boleh benar-benar scan dari printer kan itu biar lebih bagus nanti. Iya Pak. Ya, yang akan datang nanti di skripsi atau di mana ya. Iya Pak. Nah, Bapak ingin menambahkan juga sepintas perlu ada alasan objektif. Mengapa memilih tempat penelitian di mana itu di Denpasar. Di Dinas Kesehatan. Di Dinas Kesehatan. Terutama mengapa di Dinas Kesehatan Denpasar, mengapa tidak di Dinas Kesehatan Badung gitu misalnya. Kalau ada dari mana asalnya? Saya aslinya Tabanan tapi tinggalnya di Badung, Pak. Ya. Ya kenapa Kak di Badung aja sekalian memilihnya? Kenapa di Dinas Kota Denpasar gitu? Dinas Kesehatan Kota Denpasar. Kenapa itu?
Mengapa? Jadi yang pertama itu kan karena Denpasar itu ada inovasi. Itu yang pertama, inovasi di pelayanan kesehatan masyarakatnya. Terus yang kedua itu karena mobilitas di Denpasar juga tinggi, penduduknya juga tinggi, tapi dia punya kendala di pelayanan kesehatannya yang kurang seperti itu, Pak. Pelayanan kesehatannya kurang. Dari mana bisa tahu? Dari mana bisa tahu pelayanan kesehatannya kurang? Dari beberapa jurnal yang saya temukan seperti Oh. itu. Ya, kalau memang begitu, bisa tuh dicantumkan nanti ya, Bapak belum melihatnya, memang sudah dicantumkan di latar belakang. Itu semacam sudah ya? Belum, Kalau- Pak. Ya, Kurang. kalau belum, memang dicantumkan. Itu semacam alasan objektif mengapa memilih tempat penelitian di Denpasar, mengapa tidak di Badung atau di tempat tinggal asal misalnya di Tabanan. Jawaban dari itu seperti adik sebutkan tadi nanti ya ada dicantumkan di latar belakang ya. Iya, Pak. Yaitu semacam alasan objektif meskipun tidak disebutkan. Sudah punya buku pedoman penulisan skripsi? Sudah, Pak. Ya nanti dibaca lagi. Iya, Pak. Yang lain misalnya di halaman 5. Di halaman 5 silakan sebentar halaman 5 ya, bentar. Jadi dicek lagi yang disebut dengan alinea itu alinea yang masuk ke dalam ini. Iya. Pengetikannya minimal mengandung 2 kalimat atau lebih gitu. Oh, iya, Pak. Jadi mungkin itu tujuan penelitian tidak perlu alinea tuh. Jadi yang disebut alinea itu mengandung 2 kalimat atau lebih. Kalau 1 kalimat belum disebut alinea. Nanti dicek juga ya yang lainnya. Iya, Jadi Pak. secara bahasa Indonesia yang disebut alinea itu 2 kalimat atau lebih gitu. Iya, Ya, Pak. itu dicek. Dan juga penomorannya dicek lagi biar sesuai dengan buku pedoman. Iya, Pak. Misalnya Bapak tunjukkan di halaman 6. Nah ini misalnya. Ya. Ini kalau di buku pedomannya tidak hanya yang D besar titik aja yang dihitamkan. Kalau ini enggak dihitamkan. Ini tidak dihitamkan satu titik pola ini. Titik tidak dihitamkan kayak itu ya. Nanti biar seragam maksudnya tuh. Iya, Pak. Coba dicek lagi. Iya, Pak. Dan dicek lagi juga cara memberikan nomor. Cara memberikan nomor tuh begini. Ini kan prinsipnya begini penomorannya. Kalau bab kan ditulis satu Romawi. Bagian dari bab kan ada misalnya latar belakang A titik itu dihitamkan. Ya. Kalau dibagi-bagi lagi menjadi 1 titik sudah benar tanpa dihitamkan. Kalau ada semacam pembagian dibuat menjadi A titik tanpa dihitamkan. Kalau ada pembagian lebih lanjut menjadi A kurung, 1 kurung. Ada pembagian lebih lanjut menjadi A kurung. Kalau dibagi bisa menjadi strip gitu. Biar tidak membingungkan toh. Misalnya yang ini bikin membingungkan, misalnya ini kan ini. Ini di atas kan sudah ada 1 titik. Ini kerjasama. Seharusnya kan sudah tidak 1 titik lagi. Kalau lihat dari konsis di atasnya. Ini kan sudah ada 1 titik. A titik. Sudah setelah A titik mungkin 1 kurung yang tepatnya sini. Yang lain cek lagi ya. Ya, Pak. Yang ini seharusnya 1 kurung. Ini. Ya. Jadi kalau tidak penomorannya sesuai, tidak bingung jadinya untuk melihatnya. Oh ini bagian dari mana gitu. Dan sebenarnya tidak prinsipnya rata kiri, rata kanan. Tidak perlu lagi ini ke dalam gitu. Langsung rata dengan ini. Cuma penomorannya yang membedakan. Oh iya, Pak. Ya, adapun ini ya, langsung di sini lurus dengan interaksi ini. Jadi di samping memang tidak mempertebal halaman, juga rapi jadinya.
Dan memang prinsipnya rata kiri rata kanan sebenarnya. Penulisan skripsi, jurnal ya. Iya, Pak. Penomorannya diperbaiki sesuai dengan buku pedoman. Prinsipnya begini. Jadi kalau memang ini diikuti, memang rata kiri bukan rata kiri tidak bingung jadinya itu. Itu perlu diperbaiki, Iya, Pak. sesuaikan dengan buku pedoman. Yang lain, Bapak, memang bagusnya konsisten dibuat dulu kepanjangannya, setelah itu baru bisa nulis kependekannya dari suatu singkat, baru bisa disingkat. Iya, Pak. Ya, pernah disebutkan dulu panjangan dari apa. Misalnya di halaman 13. Ini saya berapa kali lihat BPBD ini apa ya? Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Pak. Saya kira belum ada disebutkan di depan. Tapi di sini langsung dalam kurung ini kan gimana maksudnya? Ada pusdalop. Ini apa pusdalop? Pusat daerah. Pokoknya yang gini informasinya, Pak. Ya, makanya kan harus ini mungkin BPBD ini ada kepanjangan dulu di depan, baru bisa tulis kependekannya. Ini seakan-akan BPPD ini kepanjangannya pusdalop, ini kan membingungkan jadinya ya. Iya, Pak. Juga PSC ini apa nih? Ya itu harus diketahui. Jangan jadi tanggung jawab adik, harus semua hal yang terkait dengan kepanjangan, kependekannya harus dipahami ya. Seharusnya BPPD ini kepanjangan dulu. Ini dalam kurung ini kan membingungkan ya. Iya, Coba dicek lagi ya. Ya. Apa itu kepanjangan PSC, apa itu kepanjangan pusdalop. Jadi Bapak ini benar-benar bertanya dan sampai memang keliru cara penulisannya. Yang ini sudah benar, ini mungkin Denpasar mantap kesehatan masyarakat ya sudah. Ya. Mungkin selanjutnya bisalah disingkat. Tapi kalau ini belum pernah disebutkan ya cari dulu kepanjangannya BPPD baru nanti bisa disingkat. Pusdalop juga apa baru bisa disingkat ya. Itu biar tidak membingungkan. Seperti tadi definisi operasionalnya mengacu pada judul baru, yaitu tekanannya konsepsional lebih dulu. Jadi satu variabel. Jadi konsepsionalnya kan, adapun yang dimaksud dengan apa itu berarti dengan analisis pola interaksi G2G dan G2G dalam pengelolaan Damakesmas adalah gitu berarti definisi konsepsionalnya. Opsionalnya ya, Pak. Kalau operasionalnya secara garis besar menjadi dua, pola interaksi G2G dan pola interaksi G2C. Itu yang dilihat, itu yang diukur gitu. Gimana pola interaksinya? Itu nanti kalau definisi operasionalnya. Jadi menyesuaikan. Yang lain, yang terakhir yang ingin Bapak koreksi, silakan daftar pustakanya dibuat konsisten. Kalau memang jurnal, jadi jurnal. Kalau memang buku, ya buku gitu mengutipnya itu. Kalau ini memang benar semua dari jurnal nih. Iya, Pak. Karena kalau ini kesannya kan ada disebutkan jurnal apa nama jurnalnya ini katanya. Ya itu kan ada nama jurnalnya. Ya. Ada yang saya dapat di skripsi seperti itu, Pak. Oh, itu tidak jurnal namanya itu. Kalau ngutup skripsi ya skripsi dicantumkan gitu. Jadi banyak yang keliru ngutip di skripsi suatu pendapat, tapi yang dicantumkan
Jadi intinya nggak harus bertanggung jawab, tetap kalau memang melihat apa yang dikutip, apa yang dari mana melihatnya, di situ yang dicantumkan itu sebenarnya yang benar. Kalau dari internet melihatnya di internet yang dicantumkan, dari skripsi melihat skripsi yang dicantumkan, tidak bisa berbalik melihat di skripsi, tapi yang dicantumkan bukan. Nah, itu prinsipnya. Jadi dilihat buku maupun jurnal yang dikutip itu. Iya, Kak. Intinya begitu ya. Jadi idealnya begitu. Memang Bapak tahu juga belum semua bisa. Jadi bagusnya memang dilihat semua bukunya, dilihat semua jurnal yang dikutip itu. Jadi berusahalah melihatnya, bisa dengan cara bisa memiliki buku pokoknya, bisa di perpustakaan, bisa meminjam itu. Saya kira itu Pak Mangku. Saya kira juga judulnya bisa dilanjutkan menjadi skripsi dengan sedikit perubahan biar tidak membingungkan. Saya kira cukup Pak Mangku. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Nirwe yang telah memberikan saran atas proposal ini. Sudah indah. Jadi perubahan judul kan sudah mengerti ya? Sudah, Pak. Ya, itu disarankan oleh Pak Nirwe. Ya, itulah yang nanti pakai judul nanti. Iya. Ya, saya masih bingung tentang judul ini. Ya, Iya, Pak. karena saudara kan sering kalau analisis tidak perlu saudara dua variabel gitu ya. Ya. Itulah yang disarankan. Untuk itu saudara silakan untuk di luar ya. Luar sebentar dan kemudian panggil nanti Pak Ibu ya. Pak Ibu ya. Saya manggil Bu Lili. Ya. Sekarang. Aku di luar. Oh, okay. Ini udah selesai, Pak. Sudah. Saya keluar, Pak ya.